Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karena ini direkam malam hari ya. Selamat malam ke seluruh sobat publik di seluruh Indonesia yang menikmati sajian kita pada kesempatan hari ini. Jadi di program Ruang Kata ini sudah kita laksanakan dua kali. Jadi ini yang ketiga. Jadi pada kesempatan ini kita akan langsung berbincang-bincang atau berdiskusi santai dengan salah satu tokoh yang bergelut di bidang praktisi talent mapping, atau mungkin kawan-kawan sering mengenal istilah mind mapping ya. Jadi mungkin selama ini sudah banyak yang tahu apa itu mind mapping atau lebih ke arah life plan mapping. Tetapi mungkin menjadi permasalahan saat ini, kita tahu tetapi eksekusinya mungkin tidak tahu bagaimana caranya gitu. Mungkin tahu cara membuatnya dengan segala macam warna dan khas ranting-ranting mungkin seperti itu ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas, coba kita mendengarkan apa sih sebenarnya life plan mapping. Mungkin kepada Bang Sirajudin dipersilakan. Oke, baik. Jadi, kalau kita ngomongin life plan mapping atau bahasa kitanya semacam rencana hidup, Rencana hidup kalau ya. kita ngomongin planning, teman-teman, tentu bukan hanya sekedar narasi yang bentuknya nanti toolsnya bisa jadi kertas, bisa jadi semacam peta hidup, bisa jadi semacam pohon-pohon tadi yang kata Dandi. Yeah. Yang terpenting dari sebuah mind mapping atau life mapping itu bagaimana purpose of life dulu, tujuannya dulu. Karena sejatinya teman-teman, kalau planning udah kuat kayak begitu ya, planning bagus, ketika tujuan tidak kuat ujung-ujungnya akan hancur berantakan juga. Jadi kalau kita ngomongin life, apa sih tujuan kita hidup dulu kayak begitu. Kita coba rangkai dalam bentuk narasi kata boleh. Setelah itu dibuat planningnya. Oh, misal planningnya mau jangka 1 tahun, 2 tahun, nanti 1 tahun ini breakdown lagi. Jadi setiap bulan sehingga pencapaiannya jelas. Karena kita kan ingin hidup itu berjuang, apalagi anak muda. Kalau saya mendefinisikan perjuangan itu apa? Menggapai kata-kata, menggapai Menggapai kata-kata kata-kata. diri kita. Iya, jadi perjuangan itu bagaimana kita merealisasikan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kalau kita ngomongkan kata-kata, kata-kata itu apa? Kata-kata itu adalah sesuatu yang keluar karena ada di mindset kita. Jadi kalau ngomongin life plan mapping gitu ya, rencana hidup, target hidup, nanti bagaimana tools merealisasikannya, maka tergantung mindset dulu. Jadi mindsetnya dulu yang harus benar-benar dirapikan, misalnya kalau bahasanya memandangnya gimana, memandang hidup ya begitu kira-kira. Jadi sebagai langkah yang pertama memang mindset, karena mindset menentukan siapa kita. Baik, halo Bang. Agak terputus nih. Oh, oke, baik. Halo. Ya. Masuk. Udah jelas? Oke, masuk Bang, masuk. Masuk ya. Jadi mindset itu menentukan kata yang keluar dari mulut kita. Kata yang keluar dari mulut kita menentukan perilaku kita. Perilaku hari ini, besok kita ulang lagi, menentukan habit kita. Habit kita menentukan karakter kita. Karakter kita, teman-teman, menentukan destiny, menentukan masa depan kita. Masa Jadi, depan, iya. maka kalau buat mind mapping, tergantung mindset di awal. Karena mindset di awal menentukan hasil di akhir. Oke. Kayak begitu. Kayak mungkin dari yang abang jelaskan tadi kan, kita perlu mindsetnya dulu lah ya, ketimbang kita menyiapkan di atas kertas. Mungkin lebih seperti itulah. Jadi seberapa penting sebenarnya kita merubah mindset atau menyiapkan mindset tersebut sebelum kita nanti masuk ke
hal-hal yang kita tulis gitu kan, karena kan nanti mungkin beberapa hal yang ada yang perlu kita tulis mungkin. Jadi Gimana? seberapa penting sangat azasi teman-teman. Jadi dia sangat mendasar. Jadi hal yang fundamental dari diri kita itu mindset. Karena dia sangat penting gitu. Jadi kalau ngomongin perubahan untuk di tahun 2021, misalnya teman-teman, maka yang harus kita lakukan, hal kecil yang harus kita rubah pertama jika ingin berubah adalah mindset kita dulu, kayak begitu. Jadi sangat penting, dia sangat fundamental dari perubahan itu. Sangat fundamental. Oke. Terkait misalnya kita merancang rencana-rencana kita gitu ya. Tentu kan sebaiknya untuk menyusun jangka waktunya itu efektifnya bagaimana kira-kira Bang? Apakah kita set dalam setahun 2 tahun atau kita nanti set mungkin sampai kita nanti sudah berkeluarga atau sudah sampai di tahap apa gitu? Oke, baik. Jadi teman-teman terkait dengan life mapping itu yang pertama sesuai kebutuhan kita. Kita pengen, misal kita tahu kapasitas diri kita bisa evaluasi sejauh kapan. Jadi kalau kita ngomongin target, ngomongin planning gitu ya, silakan direncanakan. Ada jangka panjang, ada jangka pendek. Ada jangka panjang, jangka pendek. Oh, ini goalnya untuk goal 5 tahun. Teman-teman pernah baca ya, kalau organisasi kan ada semacam goal 2045 menjayakan Indonesia, 2075 bahkan semacam itu. Silakan, bebas sebenarnya. Oh, mau buat target setahun. Nanti setahun ini di breakdown per bulan. Nanti per bulan ini di breakdown lagi jadi per pekan. Kayak begitu. Jadi senyaman kita. Karena kita yang menjalani hidup kita, jangan sampai nanti planning malah membuat kita terbebani. Oh iya. Berarti sesuai dengan apa yang kita rencanakan lah gitu ya. Sesuai dengan Karena mau kita karena ujungnya tools, misal teman-teman pakai apa, mind mapping, teori siapa kayak begitu. Dia hanya alat. Pelaksananya kita. Dia hanya alat. Kita yang gunakan. Hanya alat Bang ya. Iya. Jadi semuanya emang tergantung apa yang kita mindset kan gitu. Halo? Bentar ya, coba saya ganti wifi saya. Oke, siap Bang, siap. Bentar ya, wifi saya nampaknya gangguan, saya gantikan ke handphone. Boleh Bang. Biar koneknya bagus ya. Boleh Bang. Bentar. Kadang wifi ini gangguan dia. Bentar ya. Boleh Bang. Saya ganti jaringan. Oke. Oke Bang. Oke. Oke Bang, jadi ada mungkin yang ingin saya tanyakan lagi terkait setelah kita membahas tadi bagaimana kita mengatur jangka pendek atau jangka panjang, kan itu memang tergantung dari kita mindsetnya seperti apa gitu, kita mau targetkan apa. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada gitu dari life plan mapping ini bentuk dan jenisnya gitu? Apakah ada metode-metode yang kita gunakan dan jenis-jenisnya mungkin seperti apa gitu, peruntukannya mungkin seperti apa gitu? Baik, teman-teman. Jadi kalau pengen buat nih semacam tools planning untuk hidup sekian tahun atau sekian lama, apa perangkat? Misal saya expertnya misal menggunakan teori talent mapping. Talent mapping ini dikembangkan sama Abah Rama. Ya, ini teman-teman ITB ini asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi ini dia lab mapping asli Indonesia. Lab mappingnya itu menggunakan bakat. Jadi menggunakan bakat dari diri kita. Jadi dia lebih ke pengenalan diri. Setelah kita kenal diri kita, kita diminta untuk bagaimana merangkai pencapaian-pencapaian akan kita raih. Toolsnya. Jadi memang sebelum buat rencana, misal terkait dengan rencana karir atau pendidikan, kan kadang kita pakai rasa. Kebanyakan kita buat rencana kan pakai rasa suka atau tidak suka. Apalagi pengaruhnya kan banyak. Kalau kita ngomongin rasa, teman-teman kan banyak yang berpengaruh. Siapa kita kan, apa yang kita tonton, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita diskusikan, itu kita.
Hingga terkadang kita tidak kenal dengan diri kita. Maka sebelum buat tadi itu, kenapa saya ngomongin mindset? Karena memang kita harus kenal dulu dengan diri kita. Jadi kalau talent mapping itu yang pertama. Yang kedua juga biasa teman-teman ada yang pakai misal metode kenal diri, ada Steven, banyak ya teman-teman psikolog yang biasa pakai. Jadi atau mind mapping yang pohon-pohon itu teman-teman pernah lihat ya. Kalau buat pohon peta kehidupan, atau ada nih buku misal judulnya Fitra Based Education. Dia itu juga merancang bagaimana mapping life itu dari sudah mengerti, udah akil balik misalnya, udah mengerti yang mana baik mana buruk, bisa merencanakan sampai dewasa kayak begitu. Jadi saya kembali sampaikan sederhananya sebenarnya kalau teman-teman di kampus analisis SWOT misalnya pernah pakai ya, itu sebenarnya kalau kita gunakan ke personal juga bisa sebenarnya, tinggal nanti digabungkan dengan beberapa teori ya, bisa kayak begitu. Oke, berarti mengenal diri kita dulu ya Bang? Iya. Oke, misalkan contohnya nih saya kan misalnya ingin bangun bisnis mungkin gitu ya, ke depannya gitu. Jadi kira-kira dalam saya membuat rancangan life plan mapping tuh kira-kira apa gitu Bang? Yang awalnya yang perlu saya lakukan gitu, langkah pertama. Oke, baik. Misalnya teman-teman pengen planning langkah pertama ya. Jadi teman-teman kan kalau pengen bangun bisnis kan mirip dengan resolusi misalnya 2021 punya resolusi 2021 punya bisnis kayak begitu ya, sudah punya bisnis sendiri. Ini apa langkah-langkah yang harus dibuat? Yang pertama, jadi yang pertama itu saya selalu sampaikan, bangun imunitas sehingga ketika ada penyakit yang datang semuanya terhindar. Jadi ketika teman-teman pengen buat bisnis, misal buat bisnis nih, bangun dulu imunnya. Imun bisnis kan apa? Misal bisnis itu ada plan bisnisnya, dicari dulu teman-teman. Kita mau pengen bisnis apa? Sudah mengerti nih, kita udah selesai sampai ke situ. Sekarang pengen targetnya di bulan 6. Cari modal di bulan sekian, ditulis. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis, sama halnya dengan SWOT. Dia ada strength. Kita bisnis kita strength-nya apa gitu ya. Weakness-nya, kelemahannya apa gitu. Terus peluangnya, opportunity-nya gimana bisnis kita. Lalu nanti ancamannya, threat-nya gimana. Ini di data teman-teman. Kalau kita buat bisnis, beda orang yang berbisnis dengan rencana dan tanpa rencana itu berbeda hasilnya. Kenapa? Kan pernah dengar ya teman-teman, semua pernah dengar. Ketika kita tidak gagal merencana, maka kita merencanakan sebuah kegagalan. Sama dengan bisnis. Maka langkah awalnya teman-teman, kaji dulu. Saya bilang, kaji dulu bisnisnya. Setelah selesai, yuk kita masuk ke tanggal. Buat kalender bisnis. Oke, misal pengen bangun bisnis di bulan 6 atau bulan Juni. Bulan pertama ngapain? Oh, bulan pertama kita analisis tempat dulu, di mana tempat yang paling strategis, analisis modal kayak begitu, analisis karyawan. Ini kan penting. Analisis resiko, kerugian, untung rugi. Ini jadi sampai nanti di bulan 6 itu udah selesai, 6 itu open gitu. Jangan sampai bisnis hari ini pengen niat bisnis, besok buka ya begitu. Nah, ini tanpa rencana. Tanpa rencana, ya. Tuh. Baik, Bang. Jadi kan memang kita perlu direncanakan dulu gitu ya, Bang. Hal-hal yang mau kita buat itu, misalnya saya ingin ingin membangun bisnis di tahun ini, jadi kita memang perlu kita rencanakan gitu lah dulu, Bang ya. Jadi ini sekarang kan setiap awal tahun di kalangan anak muda, jadi sering ada yang tadi Abang bilang gitu, bahasa-bahasa resolusi 2021. Jadi kan resolusi awal tahun gitu kan, jadi memang plannya selama setahun gitu kan. Jadi kira-kira menurut Abang apa yang sebenarnya perlu kita persiapkan dengan istilah resolusi gitu di tahun ini, agar nanti jangan hanya sebagai pengikut tren aja gitu. Orang ada resolusi, kita juga ada resolusi gitu kan. Tetapi setelah kita kulik-kulik di akhir tahun, rupanya tidak terrealisasi, hanya sebagai angan-angan belaka seperti itu. Ya, baik.
Jadi kalau kita ngomongin resolusi 2021 gimana mau tercapai? Ada beberapa hal yang harus teman-teman lakukan agar resolusi ini bisa kita capai. Yang pertama teman-teman harus ada perubahan. Karena memang perubahan itu kan sebuah keniscayaan. Jadi teman-teman harus siap dengan perubahan di tahun 2021. Maka buat resolusi harus siap dengan perubahan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman harus berani menyingkirkan misalnya segala hal yang membuat resolusi ini terganggu. Teman-teman yang negatif gitu ya. Kebiasaan negatif ini buang jauh-jauh. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa membenahi kebiasaan yang hari ini, yang di 2020 itu negatif, diganti dengan kebiasaan positif. Karena kalau teman-teman tidak melakukan perubahan yang ini, resolusinya juga tinggal resolusi gitu. Tinggal resolusi. Tinggal Ya. resolusi. Lalu yang keempat, menentukan komitmen. Nah, jadi ketika sudah ada resolusi, bangun komitmen. Resolusinya tercapai. Komitmen apa? Gagal atau berhasil. Sedih menggapai resolusi masalah itu nggak masalah, saya bilang. Sedih, kecewa, yang nggak boleh itu menyerah, yang nggak boleh itu putus asa, kayak begitu. Ini kira-kira yang memang harus dilakukan kayak begitu. Jadi jangan sampai nanti resolusi ini hanya tinggal resolusi, karena tadi kebiasaannya masih kebiasaan lama, belum punya semangat hari ini harus lebih baik daripada kemarin, besok harus lebih baik daripada hari ini, belum semangat membaca peluang, belum semangat menambah skill baru. Karena resolusi butuh ini teman-teman. Karena sejatinya peluang itu, kesempatan itu lebih senang hadir sama mereka yang bersiap. Nah gitu, ya begitu. Jadi bagaimana menurut abang nih tanggapan jika emang teman-teman ini bahkan tidak punya resolusi gitu? Di misalnya di tahun ini kan kalau kita lihat bahasa kerennya gitu ya, anak-anak sekarang kan bilang kayak gitu. Jadi teman-teman, ketika yang punya resolusi aja belum bisa digapai kayak begitu, ya udah buat resolusi belum tercapai. Gimana bagi teman-teman yang tidak punya resolusi, ya lebih parah. Kalau saya bahasakan ya mungkin resolusi bahasa kita, ada teman-teman yang menulis dengan pencapaian 2021. Saya anggap itu juga resolusi. Target 2021 ini juga resolusi. Yang parahnya yang ketika hanya mengalir. Ketika ditanya kamu mau ngapain 2021? Ngikut air mengalir saja. Ngikut aja. Kalau yang lain wisuda, ya aku gini aja biarlah wisuda gitu ya. Oh yang lainnya berprestasi, ya aku biasa aja. Aku udah biasa kayak begini. Ini hati-hati gitu ya. Karena teman-teman orang yang mengikuti air mengalir ini filosofinya kurang baik kalau menurut saya. Karena air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dan yang mengikuti air mengalir itu ikan mati teman-teman. Yang kedua itu maaf ya kotoran. Dan kotoran. Ini hidup kita itu harus melawan arus. Iya kayak begitu. Jadi 2021 harus targetnya apa nih, goalnya apa? Iya kayak begitu. Oke. Kalau misalnya nanti nih Bang, kita sudah tetapkan planning untuk 2021 atau 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tetapi atas kondisi tertentu gitu kan, kita merubah keputusan. Misalnya di awal kita sudah komitmen tahun 2025 atau 2030 kita akan mencapai pencapaian ini, tetapi keputusannya itu berubah gitu setelah ada kondisi tertentu. Kira-kira itu bagaimana gitu Bang menyikapinya? Apakah kita tetap kekeh gitu kan, atau ya jalani aja gitu? Jadi teman-teman, makanya saya bilang tadi tujuannya harus jelas. Tujuan itu tetap satu. Terkait dengan nanti di perjalanan, misal ada masalah, nggak apa-apa belok sedikit. Misal teman-teman 2021 wisuda, kayak begitu target pencapaian yang ingin dicapai. Ternyata di perjalanan banyak gangguan, banyak cobaan, enggak masalah. Yang penting ingat tujuan bisa berubah, dalam artian kalau cara bisa berubah tapi tujuan enggak boleh hilang, kayak begitu. Jadi cara boleh berubah, waktu boleh sedikit mundur, tapi tujuan tetap. Iya kayak begitu. Sehingga nanti ketika tanggalnya mundur, ada yang namanya nanti semacam analisis error, atau kalau kita kenal biasanya evaluasi diri kayak begitu. Karena memang plan itu bukan hanya merencanakan, tapi bagaimana kita juga harus pintar mengevaluasi dari poin ke poin, dari target ke target kayak begitu.
Siap dengan perubahan ya Bang. Siap dengan perubahan. Dia sifatnya tidak statis, teman-teman. Cara itu sifatnya dinamis. Apalagi anak muda pasti banyak cara kayak begitu. Jadi Ya. kenapa anak muda penting buat target? Karena memang mereka itu labil, banyak ide, kreatif, sehingga ingat targetnya apa kayak begitu. Terkait dengan caranya silakan berekspresi kayak begitu. Hmm. Silakan sekreatif mungkin, tetapi targetnya tidak kita rubah gitu Bang ya. Iya. Oke, mungkin cukup mungkin pertanyaan dari saya gitu. Mungkin ada closing statement dari Abang Baik, terkait mungkin resolusi 2021 atau untuk anak-anak muda sekalian lah. baik. Jadi teman-teman 2021 ini harus menjadi satu hal yang kita pandang optimis. Kenapa saya katakan optimis? Karena memang ciri-ciri anak muda, kalau yang dengar anak muda, ciri-ciri anak muda itu dia optimis tidak pesimis. Karena anak muda ini, muda hari ini bukan lagi soal usia, tapi muda ini soal sikap, teman-teman. Sikap untuk selalu optimis, sikap untuk selalu percaya diri, sikap untuk tidak ragu-ragu. Dan dia akan selalu muda dengan keoptimismeannya. Begitu juga dengan tua. Tua ini juga sikap. Kalau teman-teman ragu-ragu gitu ya, pesimis dengan 2021, maka teman-teman seperti orang tua gitu ya yang memang sudah mulai badannya sakit. Maka pesimis buat bisnis di tahun 2021. Oh, sudah mulai sakit-sakit ya begitu. Banyak orang tua yang secara usia tua, tapi mentalnya muda. Dan inilah yang saya bilang tadi, definisinya muda akan kembali kepada soal sikap, ingin muda atau ingin tua. Terkadang tidak lagi soal usia. Terkait dengan resolusi, terkait dengan pencapaian, silakan gantungkan. Kalau kata Insinyur Soekarno kan jelas, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun jatuh, gitu ya, kalaupun nanti ada gagal, kalaupun nanti harus meluncur, meluncurnya di antara bintang-bintang, sehingga teman-teman masih bisa melihat keindahan. Kayak begitu. Jadi jangan sampai takut bermimpi, jangan sampai takut Bermimpi. punya harapan, jangan sampai takut punya cita-cita. Karena kita sesuai dengan harapan kita akan sesuai dengan cita-cita kita. Semangat. Intinya kalau saya bilang gagal, anak muda itu gagal dengan cara A, masih ada cara B. Gagal dengan cara B, masih ada cara C. Gagal dengan cara C, masih ada 27 cara, 24 cara, sampai ke Z. Jadi, buat tujuan. Cara menggapainya ada 27 cara dari A sampai ke Z. Gitu mental buat light mapping 2021. Mau pakai gaya pohon, mind mapping kan biasa identiknya pohon kayak begitu. Iya, identiknya begitu. Dicatat teman-teman. 2021 saya takut ngomong di depan. Oke, saya cari guru public speaking, saya belajar. 2021 saya pengen punya bisnis. Cari coach bisnisnya, saya belajar. Di 2021 saya harus wisuda, cari teman belajar. Saya harus tamat. 2021 saya harus jadi penghafal Quran. Cari ustadznya, saya belajar. Dan pada akhirnya teman-teman akan berhasil di usia. Jangan salahkan anak muda, ini terakhir, jangan salahkan anak muda yang di usia 21, 22 sudah berhasil. Karena belajarnya sudah lama kayak begitu. Kali ini ketika yang lain masih sibuk dengan Mobile Legends di 2021, dia udah belajar bisnis. Itu di 2022 sudah jadi bisnismen. Jangan salahkan anak muda di umur 22 sudah masuk ke parlemen. Karena waktu kuliah jurusannya udah jurusan ilmu pemerintahan, aktivis, belajar. 2022 udah jadi Alex kayak begitu. Jangan salahkan para teman-teman yang mungkin punya semangat di 2021 aku one day one ayat aku hafal. Di 2021 akhir udah hafal 1 juz, udah hafal 15 juz. Kayak begitu. Harus ada target. Iya, selamat membuat target dan buatlah target terbaik Anda, dan siapa kamu ya versi kamu, jangan orang lain gitu. Kayak begitu.